Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan hasil analisis dari selektivitas alat tangkap trawl dan jaring musang. Yang pertama adalah alat tangkap jaring trawl. Kita ketahui bersama bahwa alat tangkap jaring trawl ini memiliki dua jaring. Yang pertama biasa disebut dengan kantong, dan yang kedua adalah biasa disebut dengan jaring penutup. Dalam menentukan selektivitas jaring trawl ini dapat ditentukan dengan membandingkan ukuran ikan di dalam jaring kantong dengan ikan yang terdapat di dalam jaring penutup. Untuk mengestimasi selektivitas jaring trawl ini, pertama kita harus menentukan selang kelas atau distribusi panjang. Dari distribusi panjang ini kita akan menentukan jumlah ikan yang terdapat pada jaring kantong ataupun jaring penutup. Selanjutnya kita akan membandingkan jumlah ikan antara jaring kantong terhadap total keseluruhan ikan. Jika kita membuat titik lalu kita plotkan, akan membentuk kurva sigmoid. Kurva sigmoid ini biasa disebut dengan kurva Ogive selektivitas alat, di mana Ogive selektivitas alat ini memiliki rumus matematik membentuk kurva logistik, yaitu SL sama dengan 1/1 tambah eksponensial S1 kurang S2 kali L, di mana SL adalah jumlah ikan dengan panjang L dalam jaring kantong per jumlah ikan dengan panjang L dalam jaring kantong dan jaring penutup, di mana regresi linearnya adalah ln sama dengan ln C/SL kurang 1 sama dengan S1 kurang S2 kali L, di mana ln C/SL kurang 1 adalah Y, S1 adalah A, S2 adalah B, dan X adalah fungsi dari L. Selanjutnya kita akan menentukan panjang secara berturut-turut, yaitu 25%, 50%, dan 75%, diperoleh dari untuk 25% sendiri S1 kurang ln 3 per S2, 50% S1 per S2, sedangkan 75% S1 tambah ln 3 per S2, di mana S1 adalah A, S2 adalah B. Ini adalah data analisis hasil tangkapan trawl pada ikan kurisi. Setelah dianalisis diperoleh data seperti ini. Untuk panjang ikan secara berturut-turut itu pada 25% itu berada pada kisaran panjang 11,64 cm. Untuk 50% berada pada panjang 17 cm. Untuk 75% berada pada panjang 14,70 cm. Sehingga kita lihat pada kurva Ogive selektivitas alat ini akan membentuk kurva sigmoid dengan persamaan diperoleh SF sama dengan 1/1 tambah eksponensial 9,4364 kurang 0,716. Namun dalam menentukan selektivitas alat tangkap ini kita harus membandingkan dengan ukuran pertama kali mata anggaran ikan. Octaviani 2015 menemukan bahwa melakukan penelitian tentang ikan kurisi ini
menemukan ukuran pertama kali matang gonad berada pada ukuran 19,6 cm, sedangkan pada penelitian ini untuk 50% itu hanya dapat meloloskan 13,17 cm. Artinya untuk ikan 19,6 cm ini tidak diluluskan oleh L50%. Artinya kita dapat simpulkan bahwa alat tangkap ini tidak selektif. Selanjutnya adalah selektivitas jaring insang. Dalam pengoperasian jaring insang ini bersifat pasif, sehingga ikan harus yang berenang ke arah jaring agar tertangkap atau terlilit jaring. Secara otomatis bahwa ikan yang bergerak cepat mempunyai probabilitas yang lebih besar untuk menabrak jaring daripada ikan yang berenang lambat. Biasanya untuk berenang cepat ini berada pada ikan pelagis, sedangkan ikan yang berenang lambat ini ikan-ikan demersal. Pada spesies yang sama, biasanya ukuran mempengaruhi dari gerak renang ikan tersebut. Ikan yang lebih besar pergerakannya lebih cepat dibandingkan ikan-ikan yang berukuran kecil. Selanjutnya ini adalah bentuk-bentuk ketika ikan tertangkap pada jaring. Yang pertama adalah stinglit, ini tertangkap pada bagian depan operculum. Yang kedua adalah gelet, gelet ini tertangkap pada bagian operculum. Selanjutnya adalah witgit, witgit ini tertangkap pada bagian depan sirip punggung. Selanjutnya kita akan melihat model Holtz untuk dua ukuran mata jaring. Untuk proses tertangkap pada tutup insang, giling, dan witging, Holtz menyarankan suatu kurva selektivitas membentuk seperti distribusi normal dengan model SL sama dengan eksponensial minus C1 kurang K M per 2 ragam kuadrat, di mana resi linearnya adalah ln CB per CA atau Y sama dengan A tambah BL atau X. Faktor seleksi yaitu SF sama dengan minus 2 kali A per B kali MA tambah MB. Untuk mencari LMA sama dengan SF kali MA, untuk mencari LMB sama dengan SF kali MB. Standar deviasi sama dengan min 2 kali A kali MB kurang MA per 2B kali MA tambah MB, atau SF kali MB per MA per B. Kemudian kita akan menentukan kurva seleksinya, yaitu untuk SA dan SB. Di sini untuk LMA ini adalah panjang optimum untuk ukuran mata jaring lebih kecil 8,1, dengan yang kedua adalah LMB adalah panjang optimum dengan ukuran mata jaring besar. Ini adalah ukuran mata jaring lebih besar 9,1, di mana S adalah standar deviasi yang berlaku untuk keduanya. Ini adalah studi kasus hasil tangkapan dari gillnet dua ukuran tadi, yaitu 8,1 dengan 9,1.
Ada ukuran 20,5 cm diperoleh ikan yang tertangkap pada saya ulangi, pada jaring 8,1 ikan diperoleh hasil tangkapan tertinggi pada ukuran 20,5 cm. Artinya bahwa 95% bahwa pada jaring 95% pada jaring 8,1 rata-rata yang diperoleh pada ukuran 20,5 cm. Sedangkan untuk 9,1 99% diperoleh hasil tangkapan terbanyak itu pada ukuran 23,5 cm. Namun jika kita lihat dari jumlah ikan yang tertangkap, ini adalah diagram hasil tangkapan dari kedua jaring tersebut. Diagram ini tidak membentuk diagram ini tidak membentuk simetris, artinya ada salah satu jaring yang memiliki peluang hasil tangkapan yang besar. Di sini kita lihat bahwa ini adalah jaring 8,1 dan ini adalah jaring 9,1. Di antara jaring 8,1 dan 9,1 ini, jaring 9,1 memiliki peluang tangkapan yang lebih banyak dibandingkan jaring 8,1. Jadi itu sedikit pemahaman tentang selektivitas alat tangkap yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.